Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buenas noches, sobat pintarku semuanya. Selamat malam. Masih dalam suasana puasa. Jangan lupa ibadahnya diperkuat karena ini mendekati sesi-sesi akhir ya. Biasanya kalau sesi akhir ini semakin banyak godaannya. Tapi insya Allah kalau kita selesaikan semuanya nanti mendapatkan berkah yang luar biasa. Kali ini saya ketemu dengan sosok inspiratif yang sulit dicari. Namanya beliau adalah Dr. Wahyu. Apa kabar Dr. Wahyu? Alhamdulillah Sehat, baik, ya? Pak. Alhamdulillah sehat. Ini saya mencari Dr. Wahyu ini sudah hampir setengah tahun. Oh, Saya lupa ternyata jenengan ini ada hubungan kerabat dengan seseorang yang saya kenal. Oh, ada. begitu ketemu, wah sudah langsung kita ketemu. Ya. Berkah di bulan Ramadan ini, Pak Dokter. Alhamdulillah. Pak Dokter, usia berapa Pak Dokter? Saya sekarang 37. 37, luar biasa. Di usia yang 37 tahun ini ternyata sudah banyak yang dilakukan oleh beliau ini untuk masyarakat, karena sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat untuk orang banyak gitu Dokter. Insya Allah, Pak. Pak Dokter, boleh nggak diceritakan ke kami, ke Sobat Pintar dan masyarakat secara umum, awal mulanya gimana sih? Asbabun nuzulnya gimana? Kemudian jangan punya kegiatan seperti ini yang bagi kami tentu luar biasa dari mulai nol sampai sekarang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Wahyu, asal dari Sidomulyo, Purworejo, Pak, asli. Awal mula saya bergelut dan berkecimpung di dunia skincare ini awalnya sebuah ketidaksengajaan sebenarnya. Nah, dulunya saya diminta untuk membantu di rumah sakit mengelola klinik kecantikan. Karena kebetulan ada 2 dokter yang resign waktu itu daftar PNS. Nah, akhirnya saya yang juniornya harus menggantikan posisi beliau untuk mengelola klinik kecantikan tersebut. Nah, dari situ akhirnya saya mau nggak mau harus mempelajari dunia yang sebelumnya saya masih tidak tertarik di situ, Pak. Karena kan pengennya waktu itu pengen jadi dokter kandungan ceritanya. Tapi karena harus berkecimpung di situ, akhirnya saya fokus lah untuk berkecimpung di sana. Nah, singkat cerita, di tahun 2011 itu saya sempat ketipu nih, Pak. Ketipu bisnis forex. Nah, jadi saya diiming-imingi sama teman untuk ikutan investasi sama dia, invest di bisnis forex yang saya sama sekali nggak ngerti, tapi diiming-imingi yang hari ini mungkin lagi tren lagi nih, Pak. Nah, lagi tren lagi dan sebaiknya harus hati-hati ya kalau mau ikut-ikut bisnis yang tidak paham, yang kurang kita mengerti, jangan sembarangan untuk invest lah gitu. Waktu itu uang saya kecil sih, Pak. Waktu itu uang saya kecil, saya ikutkan di situ, dikasih profit sebulan awal. Nah, ternyata intinya sebenarnya saya biar investasi lebih besar. Nah, waktu itu memang saya investasi lebih besar, tapi bukan uang saya. Uang orang-orang saya kumpulkan, ayo ikut invest sama saya taruh di tempat teman saya. 3 bulan kemudian menghilang orangnya. Nah, waktu itu hampir 1 M, Pak. Uang saya hanya sekitar 50 juta, tapi saya harus mengembalikan uang teman-teman. Saya punya niatan untuk mengembalikan waktu itu, Pak. Jadi saya tidak berpikir untuk, saya ketipu juga loh. Saya nggak akan kembalikan uang kalian. Tapi saya berpikir waktu itu, kasih saya waktu, saya akan mengembalikan. Karena waktu itu saya pikir gini, Pak, saya masih punya orang tua di sini yang kebetulan juga mungkin beliau profesinya yang ibu guru, bapak juga waktu itu pensiunan. Saya pikir nanti kalau mencoreng nama beliau ini saya malu gitu, Pak. Nah, akhirnya saya bilang ke teman-teman saya akan kembalikan. Nah, dari situlah akhirnya saya berpikir untuk berbisnis, Pak. Karena menjadi dokter itu ternyata bukan seperti yang dibayangkan mungkin kebanyakan orang ya. Mungkin kalau udah senior, udah spesialis, barangkali punya penghasilan lebih ya. Tapi kalau dulu waktu saya masih jadi dokter umum ya, penghasilan ya mungkin hanya 4-5 juta ya waktu saya tahun 2011-an itu. Ya cukup sih untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau harus mengembalikan uang dari teman-teman yang invest ke saya ini, tentu nggak akan cukup. Nah, dari situ akhirnya saya sempat depresi, Pak, hampir 6-8 bulan nggak pernah keluar rumah, mengurung diri di kamar. Bahkan sampai orang tua itu bingung, kenapa ini anak saya gitu kan. Nah, di situ saya di kamar itu, tapi saya nggak berdiam diri, Pak. Saya waktu itu lebih banyak untuk bikin blog, Pak. Nulis, bikin blog,
dan akhirnya bikin website di situ. Yang saya nggak tahu sih website ini mau saya buat apa. Nah, singkat cerita waktu itu akhirnya saya ketemu di website itu, saya ketemu sama istri, Pak. Nah, sama istri, terus akhirnya saya ceritakan keluh kesah saya. Bapak saya nggak tahu itu, sama ibu saya kalau saya tertipu, padahal ada uang ayah ibu saya juga, Pak. Uang pensiun itu saya masukkan juga tuh, diinvest di situ. Nggak tahu beliau kalau uangnya sudah hilang, dan itu mungkin uang satu-satunya beliau itu. Nah, dari situ saya hanya bisa curhat sama istri saya itu, yang waktu itu masih kenal hanya sebatas lewat chattingan, Pak. Nah, lewat chattingan. Nah, waktu itu akhirnya setahun kemudian saya sama beliau menikah, dan setelah menikah kita usaha bareng, Pak. Awalnya itu jualan baju, jualan jilbab, jualan sepatu. Kita kulakan sendiri ke Tegal Gubuk, Pak, di Cirebon, ya. Bahkan sampai ke Tanah Abang. Kita jualannya dulu di Pangen sini, Pak, di Jalan Brigjen Katamso. Terus dari situ sempat agak repot ya bagi waktu, karena saya masih kerja di rumah sakit. Akhirnya saya balik ke rumah, bikin di garasi. Nah, tapi di garasi di kampung, Pak, di Sucen. Jadi kalau jualan secara offline, toko tambah nggak laku. Nah, dari situ, tapi justru berkahnya, Pak, kita berpikir untuk bagaimana cara masuk ke bisnis online. Nah, dari bisnis online itu blog saya itu, website saya itu ternyata bermanfaatnya di situ. Nah, kita udah punya beberapa followers atau yang likes kita. Akhirnya kita pasarkan di situ. Ya walaupun jualannya di kampung, ya sehari pasti ada aja yang membeli. Sampai akhirnya setelah 3 tahun, hampir 3 tahun saya nikah, ya tadi, Pak, anak saya pertama tadi. Waktu program hamil, karena nikahnya itu sudah 3 tahun belum dikaruniai momongan, ada program hamil itu yang pakai obat-obat hormonal, akhirnya jerawatan istri saya. Nah, waktu itu saya ramu sendiri tuh, Pak. Nah, saya kan bekerja di klinik kecantikan, namun waktu itu saya coba untuk saya pakaikan dari klinik saya yang saya bekerja belum sembuh. Akhirnya saya coba lagi untuk eksperimen. Saya berikan ke istri saya, sembuh di situ. Nah, dari situ orang juga pengen, teman-temannya istri itu pada pengen, loh, kamu kemarin jerawatan kok sekarang jadi nggak jerawatan, pada pengen, getuk tular dari mulut ke mulut. Ya waktu itu akhirnya kita yang tadinya jualan baju, jualan jilbab, akhirnya berani untuk menjual skincare juga. Nah, dari situ akhirnya waktu itu masih kasih namanya, masih nggak ada namanya, Pak. Tapi waktu kita mau mendaftarkan ke BPOM harus ada merek. Ya, akhirnya saya ambil istri saya yang ngasih usul untuk dikasih nama DRW. DRW itu Dr. Wahyu. Kependekan ya, dari Dr. Wahyu, Pak. Nah, itu tahun 2014, kita masih jualan berdua. Ya masih belum terlalu ramai, tapi di 2015 semakin banyak yang membeli. Akhirnya kita buat sebuah jaringan bisnis, Pak, yang tujuannya adalah bahwa saya dulu pernah kena hutang ini loh. Sekian bisa perlahan-lahan kita kembalikan nih uang orang-orang ini. Nah, waktu itu beberapa orang konsumen kita curhat juga mengalami masalah yang sama. Nah, saya juga tertimpa atau punya masalah hutang nih. Ya udah, saya ajak aja, ayo kita sama-sama yuk ikut jualan DRW Skincare. Nah, dari situ getuk tular, Pak. Kita tidak pernah mengeluarkan biaya iklan, Pak. Nah, saya tidak pernah mengeluarkan biaya iklan sampai hari ini, Pak. Bahkan endorse artis tidak pernah. Semuanya pure, hanya dari mulut ke mulut. Nah, dari mulut ke mulut, dari orang bercerita, sudah pakai, ada hasilnya, akhirnya dia akan bercerita ke yang lain. Saya pikir itu adalah marketing yang paling baik, karena orang pakai karena percaya dengan hasil yang dia lihat sendiri. Nah, seperti itu sih, Pak. Dan 2015 akhirnya resmi keluar BPOM, dan sampai hari ini, Pak, sudah 7 tahun. Jadi saya anggap DRW Skincare ini berdiri ya setelah legalnya benar-benar sudah saya pegang, yaitu 2015. 7 tahun kita alhamdulillah bisa berkarya sampai hari ini. Gitu, luar biasa. Sobat Pintar, ternyata seorang Dr. Wahyu itu sempat kena stressing. Saya kebetulan sangat ngajar psikologi, Dok. Dok, jadi sangat tahu sekali bahwa orang itu kalau seseorang siapapun itu bisa kena stressing. Kalau sampai tingkatannya tinggi ya agak berbahaya juga. Nah, artinya Sobat Pintar, seorang Dr. Wahyu aja bisa kena stressing, apalagi teman-teman sekalian. Termasuk tadi sudah diungkap bahwa di balik kesuksesan beliau ternyata juga ada pahit getihnya, pahit getihnya.
pernah berutang juga. Jadi Sobat Pintar, teman-teman semuanya, kalau sekarang masih ada yang di bawah garis, artinya susah itu kan banyak faktor termasuk utang tadi. Nggak usah patah semangat, pokoknya tetap semangat, tetap jalan terus, ikhtiar, karena pasti Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Betul. Terutama adalah Allah itu tidak akan memberi apa yang kita minta ya Dok ya, tapi memberi apa yang kita butuhkan. Ya. Betul. Menarik tadi, terlihat ya Dokter Wahyu ini glowing dibandingkan dengan saya yang rusak parah. Dok, ini sekarang bisnis Pak Dokter ini sudah ada berapa cabang? Kalau untuk klinik ini sebenarnya klinik saya hanya ada di Purworejo, Kutoarjo, sama Magelang, Pak. Nah, hanya kalau untuk rumah cantik, rumah cantik itu saya berdayakan teman-teman untuk, ayo teman-teman itu bisa jadi seorang pengusaha. Makanya teman-teman bisa membuka stokis kayak gitu, Pak. Nah, kita arahkan untuk teman-teman juga bisa diberdayakan. Jadi tadi Pak, womanpreneur. Nah, satu stokis itu satu kota ya, satu kabupaten? Satu kota bisa banyak stokis Pak sebenarnya. Nah, gitu. Jadi saya tidak membatasi, dan justru itu adalah ide gagasan saya. Ngapain kita batasi? Sebenarnya kita ini kekuatannya justru dari promosi mulut ke mulut. Ketika kita punya stokis di kelurahan A, kelurahan B, kelurahan C, itu akan memudahkan teman-teman sendiri untuk bisa dikenal luas oleh masyarakat. Karena di sana ngelihat, akhirnya orang penasaran, Pak. Betul. Nah, kadang-kadang orang berpikir kan, oh nanti saya jadi saingan saya. Di sini alhamdulillah tidak, Pak. Kita fair, persaingannya sangat sehat dan saling mendukung. Alhamdulillah sekali. Emak-emak ini alhamdulillah pelan-pelan jadi womanpreneur yang mandiri, Pak. Bisa bantu suami. The power of emak-emak gitu. Yes, betul. Nah, Dokter Wahyu, saya tertarik dengan aktivitas Dokter Wahyu nih. Saya amati dari tahun ke tahun. Artinya di samping bisnis Dokter Wahyu juga ada kegiatan sosial. Dari saat ini aja lah kita bicara bulan suci Ramadan. Ini Dokter Wahyu memberikan bingkisan itu jumlahnya nggak main-main, saya tahu. Nggak cuma ribuan, tapi puluhan ribu ini Dok. Alhamdulillah. Puluhan ribu, dan ada juga sumbangan-sumbangan mobil ambulan ya, tahu saya. Betul nggih. Nah, itu sebetulnya apa sih motivasi? Ya saya tahu Dokter Wahyu orangnya baik, kemudian ingin berbagi. Tapi mungkin bisa diceritakan yang akhirnya nanti akan membuat seseorang itu termotivasi untuk berbuat baik. Karena kan orang kaya ini banyak Dok, orang sukses luar biasa lebih banyak lagi. Tapi mau berderma, mau berbakti itu yang sulit. Gimana bisa diceritakan kenapa itu sampai berbuat seperti itu? Kalau saya ini kan berasalnya dari alhamdulillah keluarga yang sederhana ya Pak ya, dari kampung. Dan saya tahu istilahnya kondisi sulit itu mengalami juga gitu Pak. Kondisi dalam artian telur satu dimakan bersama-sama itu saya masih menangi Pak. Nah, Bapak mungkin juga dulu menangi juga ya. Nah, itu. Jadi saya ingin bahwa apa yang saya capai hari ini itu bukan milik saya Pak. Nah, saya yakin sekali bahwa apa yang dititipkan pada saya ini adalah sebagian adalah milik orang-orang yang mungkin Allah tunjukkan kepada saya untuk dibagikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Dan itu yang saya pegang. Alhamdulillah saya dibekali orang tua dengan ilmu agama yang alhamdulillah cukup baik menurut saya. Jadi beliau selalu berpesan bahwa apa yang dititipkan pada kita itu sebagian besar adalah rezeki untuk orang lain. Dan bagi saya ini bukan sekedar untuk show off aja Pak, tapi ini memang sudah jadi kewajiban Pak, bahwa kita sebagai pengusaha ketika kita sudah diberikan kemurahan rezeki, kemudahan dalam berusaha, ya itu sebenarnya adalah bagian dari cobaan. Nah, cobaan dari Allah, kira-kira kamu akan terlena atau kamu justru akan semakin dekat pada yang di atas, ya salah satunya dengan dekat dengan masyarakat yang membutuhkan. Nah, bagi saya ini adalah kewajiban Pak, jadi bukan lagi sebagai sebuah apa ya Pak untuk gaya-gayaan, tapi memang bagaimana saya pengen, salah satunya bahwa bisnis saya ini lahir di Kota Purworejo, saya pengen bisa untuk berbakti juga untuk kota kelahiran saya. Dan alhamdulillah kok ternyata
bisa luas juga. Di luar kota Purworejo pun kami juga bisa ikut sedikit berbagi untuk masyarakat, Pak. Ya mudah-mudahan ini adalah pengen juga kami untuk saya yakin banyak sekali kok pengusaha yang jauh lebih apa ya istilahnya banyak berbaginya ketimbang saya, tapi ya mungkin masih ada yang belum, barangkali bisa lebih terinspirasi untuk juga ayo, kalau bukan kita siapa lagi nih yang bisa menyentuh masyarakat yang menengah ke bawah ini. Ya mudah-mudahan dengan hadirnya kita setidaknya di mana kita berada ya ada manfaatnya lah, Pak. Kita kan nggak tahu Pak usia ini sampai kapan. Saya selalu sampaikan nih ke teman-teman khususnya karyawan bahwa kita ini cuma sebentar sekali kok hidup di dunia ini gitu. Kalau saya sekarang 37 ya kalau bisa 30 tahun lagi itu bonus ya Pak ya. Nah, kan Rasulullah kan usia harapan hidup manusia hari ini kan antara 60 65 gitu ya Pak ya. 70 itu udah bonus lah. Jadi kita juga nggak pernah tahu apakah kita akan sampai ke usia tersebut. Nah, kalau kita tidak cari bekal dari sekarang ya kapan lagi Pak? Nggak dibawa mati sih Pak. Iya, Saya prinsipnya yang dibawa mati adalah yang kita berikan pada yang membutuhkan itu Pak. Itu aja sih Pak. Luar biasa ya. Sobat Pintar bisa tiru ATM ya, amati tiru modifikasi bagaimana cara mendasi sukses itu. Jangan pernah segan untuk berbagi. Dok, sekarang ini kan panjenengan levelnya sudah ya sukses lah ya. Kata Bapak ya. Kalau saya sendiri masih seperti saya yang dulu Pak. Ya Wang Saya Sinawang. masih merasa Dan seperti itu saya anggap ketika Pak Dr. Wahyu bicara seperti itu artinya jenengan itu low profile, humble. Ya memang harus seperti itu. Dok. Nah, dengan kondisi sekarang kita coba flashback ke masa kecil. Kita kan pernah mengalami masa-masa susah tadi bicara telur siji dibagi papat. Betul. Dan saya rindu ada nggak momen seperti itu? Ada nggak ada hubungannya nggak dengan kondisi sekarang dengan cita-cita dulu? Kan biasanya nih dulu kalau anak-anak kecil ya sampai sekarang kalau ditanya, gue seseorang pengen jadi apa le? Dokter, ya pengen jadi mungkin astronot dan sebagainya. Dulu kecilnya cita-citanya apa? Saya tahun 95 waktu Bapak Ibu tindak haji Pak, saya minta ke Ibu sama Bapak didoakan menjadi Profesor Dokter Jenderal Kiai Haji Pak. itu Barengan, untuk ya? anak usia 10 tahun waktu itu saya pikir terlalu muluk-muluk cita-cita saya, tapi saya benar-benar mengucapkan itu pada ibu saya waktu sebelum berangkat. Dan beliau mungkin doakan itu dan salah satunya ada yang nyangkut jadi dokter gitu ya Pak ya. Salah satunya gitu. Nah, jadi memang waktu itu saya nggak paham Pak cita-cita saya mau jadi apa. Tapi ya itu tadi. Pokoknya yang saya sampaikan ke orang tua, Ibu doain jadi profesor, dokter, kiai, haji, insinyur lah. Jadi kan campur aduk Pak. Nah, jadi waktu itu saya berdoa seperti itu dan pernah suatu ketika di saat SMA itu saya pernah ngambek ya ceritanya sama ibu kan, karena teman-teman kan motornya waktu itu bagus-bagus, saya motornya waktu itu Astra Grand Pak. Nah, pengen dibelikan motor yang bagus, saya marah waktu itu Pak. Juga nanti kalau saya sukses nanti tak ganti Bu, beliin mobil yang bagus gitu. Nah, saya nendang pintu kamar mandi itu Pak sampai ambruk. Tapi masya Allah ibu saya itu nggak marah dan mungkin waktu itu ibu saya mengaminkan ya doa saya bahwa saya ketika nanti bisa punya penghasilan sendiri saya akan belikan beliau mobil kayak gitu. Mungkin beliau waktu itu mengaminkan, bukan marah tapi mengaminkan dan mendoakan. Jadi saya ingin pesan juga kepada orang tua pokoknya jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada anak kita, karena anak kita ini adalah sebenarnya adalah implementasi dari diri kita. Dan doa ya. Dan doa itu benar-benar doa. Saya rezeki kita itu ada di orang tua dan pasangan kita Pak. Jadi bagaimana kita bisa menyenangkan pasangan dan orang tua itu insya Allah akan jadi jalan kita untuk mencari rezeki yang lebih mudah. Nah, seperti itu Pak. Ini obrolannya sangat menarik tapi nggak bisa lama Dok. Siap. Karena dokter juga banyak aktivitas. Dok, cita-cita dokter ini atau apa sih yang sampai sekarang ingin dicapai yang belum tercapai? Cita-cita. Kalau cita-cita saya sudah tercapai Pak. Jadi saya bukan orang tipe pengusaha yang mohon maaf ya Pak ya, yang mungkin pengen punya segalanya gitu. Saya sudah sangat merasa bersyukur, saya sudah merasa sangat cukup ya. Ya mungkin
bukan saya terlalu tidak punya visi misi yang lebih ke depan, tidak, tapi bagi saya, untuk saya yang orang dari kampung yang dengan kondisi perekonomian tadinya punya istilahnya beban hutang yang lumayan, tapi hari ini Allah angkat saya dengan kondisi saya hari ini, saya sudah sangat bersyukur diberikan teman-teman yang baik, karyawan yang baik. Bagi saya itu sudah lebih dari segalanya. Saya tidak mengejar, mohon maaf ya Pak ya, mungkin jadi pengusaha nasional atau yang mempunyai tambang seperti, atau maskapai segala macam itu. Ini ya seperti apa? Juragan 99 itu ya kan mirip-mirip. Oh ya, saya ya setiap orang punya passionnya masing-masing ya Pak ya, punya ciri khas atau punya kesenangan sendiri-sendiri. Tapi bagi saya hari ini saya sudah sangat merasa bersyukur, dan kalaupun Allah titipkan mungkin rezeki-rezeki dari yang lain dengan pencapaian-pencapaian yang lain, itu saya anggap sebenarnya adalah titipan dan yang justru amanah yang berat, dan saya pikir bukannya saya harusnya senang, tapi harus lebih waspada, lebih hati-hati. Loh ini titipan loh. Nah, kita nggak boleh justru malah bahagia, tapi kita harus takut. Kita bisa nggak amanah nggak nih dengan apa yang Allah titipkan ini? Kalau nggak amanah kan kita nanti jadi bumerang buat kita Pak. Bumerang Pak. Bapak sudah sampai melewati Shiratal Mustaqim, saya masih di belakang gendoli harta ini yang harus dipertanggungjawabkan sama yang di atas. Betul, karena segala sesuatunya nanti itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan apa yang kita punya di dunia cuma sementara sekali Pak. Jadi kita sebisa mungkin bagaimanalah menggunakan apa yang dititipkan itu untuk jadi kemaslahatan, bukan justru jadi bumerang buat kita nanti di akhirat. Kalau sekarang ini jumlah karyawan ada berapa Dok? Kalau karyawan di Purworejo ini 100-an Pak. 100, yang di Jogja barangkali? Di Jogja itu baru Pak, kalau di Jogja itu justru malah usaha kita yang baru, mungkin 10-an sih Pak. 10-an. Nggak pengen bikin rumah sakit gitu atau mungkin sekolah kecantikan? Sebenarnya hari ini kita sedang mendiferensiasi usaha Pak. Salah satunya di Bandung ada resto, ada dari transport, properti, tapi ya itu tadi Pak, sambil berjalan sambil belajar. Karena memang saya kan awalnya bermula dari bidang kesehatan, jadi mendiferensiasi usaha yang lain juga perlu belajar banyak ini dari para yang sudah berpengalaman. Tapi insya Allah mudah-mudahan ke depan ya kalau dikasih kesempatan ya pengen sekali Pak saya membuat klinik, rumah sakit yang mudah-mudahan bisa membantu masyarakat yang mungkin kesulitan untuk berobat. Itu memang sudah jadi cita-cita saya Pak. Ingin seperti itu. Karena memang betul Dok. Kenapa saya sampaikan ada nggak keinginan ke rumah sakit? Karena saya terjun langsung. Saya bicara ke desa-desa itu. Di Purworejo itu kan ada 495 desa. Kebetulan kami, ini biar dokter tahu nih. Kami ini dari Gubuk Pintar Purworejo, sebuah yayasan yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Kami tujuannya sih sama, cuma caranya yang berbeda. Kami ingin memberikan peningkatan kapasitas SDM untuk masyarakat. Jadi kami memberikan pelatihan bahasa asing, yaitu Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, Arab, Korea, Mandarin, Jerman, Itali, Spanyol, dan itu alhamdulillah gratis Dok, gratis. Dan kami tutornya ada sekitar 30. Ya kita saling mendoakan karena tutor itu juga butuh biaya. Kita prinsipnya kalau mereka senang kita juga senang. Ya barangkali nanti Pak Dokter juga mau bersinergi dengan kegiatan kami, mau membantu kegiatan kami agar kami bisa terus berjalan, karena kami baru berjalan di 30 desa Dok. Kami baru berjalan di 30 desa. Alhamdulillah mereka juga senang ketika kita berikan materi pembelajaran bahasa asing dan bermanfaat untuk mereka. Apalagi kan sekarang sudah globalisasi, orang memang harus betul-betul paham dengan bahasa asing, setidaknya bahasa Inggris. Gitu. Dok, terkait aktivitas dengan ini yang luar biasa, domisili juga lenggahnya di Jogja ya? Iya, sering bolak-balik seperti. Kemudian bolak-balik ke Bandung saya Pak, ngambil sekolah lagi. Malah masih spesialis S2. S2, iya. Nah, dengan aktivitas yang luar biasa seperti itu, ada nggak sih ketakutan yang muncul lah kadang-kadang manusiawi ketika orang itu sudah sukses, kemudian
Walaupun saya yakin dokter ini Ya. pemahaman agamanya juga luar biasa bagus, tapi saya bicara secara manusiawi nih. Iya. Ada nggak sisi ketakutan sekali nih muncul, Iya. misalnya, aduh nanti saya takut kehilangan ini dan sebagainya. Ada nggak? Kehilangan apa, Pak? Ya banyak faktor. Misalnya nih, karena saya ada nih teman saya ini sudah sukses luar biasa. Iya. Kalau kehilangan Mungkin sama dengan dokter, tapi dia kadang-kadang tadi kan kita ada hubungannya dengan stressing tadi itu. Dia sampai tiba-tiba takut cemas. Aduh, saya takut mati nanti. Ini semuanya tak tinggalkan gitu lah. Ada nggak sampai muncul kayak gitu? Kalau takut mati, ya jujur Pak. Kalau hari ini ditanya, saya takut karena Iya, sama gitu. mungkin bekal saya belum banyak gitu. Nah, tapi kalau takut kehilangan misalnya usaha, kehilangan harta benda, saya nggak takut Pak. Saya nggak takut karena ya memang ini titipan sih Pak. Nah, ini titipan. Kalau memang Allah waktunya ambil, ya pasti akan diambil. Mau kita umpetin seperti apa, pasti akan diambil. Cuma ya itu tadi Pak, istilahnya selagi kita masih dikasih kesempatan dititipi amanah, ya kita gunakan makanya sebaik-baiknya. Salah satunya dengan kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa bermanfaat ya buat orang banyak Pak. Cuma kalau kita takut dalam artian kehilangan pekerjaan, kehilangan harta benda, ya saya kira kalau saya ditanya seperti itu, saya insya Allah tidak takut Pak. Karena saya tahu berasal dari mana, berawal dari berapa, jadi secara mental insya Allah saya insya Allah teruji Pak masalah apa namanya usaha itu. Jadi dalam artian insya Allah nggak takut sih Pak. Insya Allah kalau kita berusaha, ya Allah akan kasih kemudahan murah. Ya. Terima kasih Dok. Yeah. Ada yang mau disampaikan ke teman-teman Sobat Pintar barangkali terkait panjenengan atau mungkin pesan-pesan? Ya. Kalau pesan-pesan buat teman-teman Sobat Pintar, yang penting ketika kita punya niat, misalnya untuk usaha atau untuk belajar, yang penting harus segera berani action, berani memulai, jangan ditunda-tunda, jangan berpikir nanti gimana ya, nanti bisa enggak ya, jangan. Pokoknya yakin bahwa teman-teman punya potensi, teman-teman harus punya rasa percaya diri bahwa teman-teman bisa, teman-teman mampu. Insya Allah ketika teman-teman punya mindset yakin dan bisa, ya itulah yang akan terbentuk mindset dan akan menggerakkan hati, pikiran, dan teman-teman untuk menjadi bisa. Tapi kalau teman-teman sudah berpikir saya nggak bisa, saya nggak mampu, ya sudah, akhirnya mindset teman-teman akan selalu menjadi tidak mampu. Itu aja mungkin Pak. Artinya bahwa seperti cita-cita, semua keinginan itu memang harus dikejar. Ya. Kalau tidak kita kejar, 100% gagal. Yeah. Tapi kalau kita kejar, setidaknya minimal 50% sudah tercapai. Yeah. Seperti itu. Yes. Terakhir Dok, Yeah. ini karena Jan juga sudah mau kondur, Yeah. kita selalu ada challenge nih Dok. Yeah. Dokter bisa nggak bahasa asing Dok? Bahasa Inggris lah misalnya. Just a little bit. boleh sedikit disampaikan, bisa saja sebagai slogan atau apa mungkin untuk teman-teman Sobat Pintar, karena kami memang seperti tadi saya matur, kita berkegiatan di bidang bahasa. Ya just keep spirit, apa ya? Ya itu aja sih Pak, just keep spirit aja lah. Teman-teman pokoknya, apalagi sudah difasilitasi ya adanya belajar bahasa ini ya. Terus terang kalau untuk bahasa ini memang saya tidak terlalu ini Pak ya, tidak terlalu apa ya. Dulu zaman sekolah ini bahasa Inggris dan bahkan bahasa Jawa itu pun saya agak parno Pak untuk belajar tentang itu gitu. Tapi ya pokoknya sudah difasilitasi teman-teman, pokoknya harus semangat untuk belajar dan harus jadi apa ya, harus memanfaatkan momen ini untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat mungkin untuk karir teman-teman ke depan. Siap. Khususnya di dunia bisnis atau di dunia pekerjaan, bahasa itu sangat penting gitu ya. Gan bate lah pokoknya. Siap. Intinya adalah the show must go on. Sobat Pintar, ini tadi obrolan sedikit saya karena keterbatasan waktu dengan Dr. Wahyu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya yakin sangat bermanfaat karena beliau juga sudah memberikan manfaatnya untuk orang lain, dan insya Allah kegiatan kita Gubuk Pintar
nanti dengan adanya Dokter Wakdu ini menjadi sebuah stimulan buat kami, Dok. Biar kami bisa masuk, dan syukur-syukur nanti ya dokter juga membantu kegiatan kami, Dok. Insya Allah. Karena kami kegiatan sosial. Terima kasih Sobat Pintar. Sampai ketemu di sosok inspiratif berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.